Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di New Code bersama saya Gandhi. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video tutorial seputar programming dan teknologi lainnya. So, stay tune ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang decoding teks menjadi base 64 secara manual. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana cara encode teks secara manual. Maka dari itu, saya akan mencoba menjelaskan untuk decode dari hasil encode pada video sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, decode adalah kebalikan dari encode, yaitu mengembalikan data asli yang sudah di-encode. Contohnya seperti ini, ketika kita mendapatkan sebuah hasil encode berupa C2 V besar JCM, V besar 0, maka ketika kita akan melakukan decode, kita akan mengetahui teks aslinya itu adalah secret. Pada video sebelumnya, didapati hasil encodingnya berupa AXLH. Jadi, saya akan coba decode teks AXLH ini dengan hasil yang seharusnya itu adalah iya. Tahapan decoding base 64 itu terdiri dari beberapa langkah. Di antaranya, tahapan pertama itu kita harus melakukan pemisahan setiap karakter yang akan dikonversi. Tahapan selanjutnya, kita akan mengkonversikan ke tabel base 64. Jadi, setiap karakter yang sudah berhasil kita pisahkan, kita akan konversikan ke tabel base 64 characters. Yang hasilnya itu akan kita dapatkan berupa bilangan desimal. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga itu kita harus mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, tapi dalam bentuk 6 bit. Langkah selanjutnya kita harus menggabungkan bilangan biner yang sudah kita konversikan sebelumnya. Lalu setelah kita gabungkan maka akan kita pecah menjadi bilangan biner 8 bit. Dan langkah terakhir, kita akan mengkonversikan setiap bilangan biner 8 bit itu ke tabel ASCII. Oke, untuk tabel ASCII-nya teman-teman bisa lihat di sini. base64.guru. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan decode base 64 dari hasil encoding pada video sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, kita sudah mendapatkan AXLH ini. Berdasarkan langkah pertama tadi, kita harus melakukan pisah setiap karakter. Dimana di sini kita akan menuliskan sini X besar, di sini L kecil, dan di sini H. Setelah kita pisah, maka langkah selanjutnya kita akan mengkonversikan ke tabel base 64 characters. Nah, kalian bisa lihat di website base64.guru. Di sini ada tabel base 64 characters. Kita buka di new tab. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversikan huruf A ini direpresentasikan dengan angka 26. Lalu kita copy paste di sini. Untuk selanjutnya itu adalah X besar. X besar itu adalah 23. Sedangkan untuk L kecil itu direpresentasikan sebagai 37. Selanjutnya H adalah 33. Nah, kita berhasil mengkonversikan ke tabel base 64 karakter. Selanjutnya, kita akan mengkonversikan bilangan desimal ini menjadi bilangan biner 6 bit. Setelah kita mendapatkan bilangan desimal hasil konversi, pada tahapan ini kita akan konversi bilangan desimal tersebut menjadi bilangan biner 6 bit. Perlu diperhatikan saat mengkonversi bilangan binernya. Jika kita lihat di website base64.guru, di sana juga di sini mereka juga sudah menyediakan
bilangan-bilangan binernya seperti di sini di ASCII table. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di website ini juga mereka sudah menyediakan bilangan biner, namun ini dalam bentuk 8 bit. Maka simpelnya kita bisa menghapus 2 digit di sebelah kiri ini sehingga ini sudah bisa menjadi 6 bit. Atau kita dapat mengkonversi bilangan desimal tersebut menjadi biner secara manual. Di video kali ini kita akan menggunakan cara manual untuk konversi bilangan desimal ke binernya. Tapi bagi kalian yang sudah tahu cara konversi desimal ke biner, bisa dipercepat saja untuk tahapan ini. Oke, kita akan mencoba untuk konversikan bilangan 26 ini. Pertama, nah untuk memudahkan konversi, saya sudah membuat tabel konversi desimal ke biner. Ini untuk sebagai penjelasan saja. Caranya lumayan gampang, kita tinggal mengurangkan angka yang akan dikonversikan ke angka yang tersedia di tabel ini. Apabila masih ada sisa dari hasil pengurangan, maka bilangan tersebut harus dikurangi lagi dengan angka yang tersedia di tabel ini sampai hasilnya itu adalah 0. Sebagai contoh, kita mulai dari angka 26 ini. 26 itu bisa dikurangi dengan 16. Berarti masih sisa 10. 26 dikurang 16 itu adalah 10. Artinya 16 ini kita tandai dengan angka 1. Kita lanjut. Masih ada sisa 10. Kita coba kurangi lagi. 10 dikurangi dengan 8 itu masih bisa sisa 2. Maka di sini kita tandai dengan angka 1. Selanjutnya kita kurangi 2, dikurangi 4 tidak bisa, maka kita lanjut 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, maka di sini kita isi angka 1. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, kalau dia sudah sampai angka 0 maka selesai. Nah, untuk angka yang tidak dikurangi itu bisa kita isi dengan angka 0. Untuk latihan, kalian dapat pause video ini dan coba untuk mengerjakan konversi bilangan 23, 37, dan 33. Jika sudah, di sini saya akan percepat. Saya akan coba konversikan bilangan selanjutnya itu adalah 23. 23 dikurangi dengan 16. Sisa 7. 7 kita tandain 16, 1. 7 dikurangin 4 sama dengan 3. 4-nya kita tandain. Selanjutnya 3 dikurangi 2 dengan 1, bilangan 2. Selanjutnya itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini kita tulis 1. Selebihnya kita akan isi 0, 0, 0, 0. Selanjutnya itu adalah 37 dikurangi 32 itu berarti 5. 32 kita isi.
5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang tidak diisi kita isi dengan 0. Dan yang terakhir itu adalah 33 dikurangi dengan 32. Sisa 1, berarti 32 kita isi. Selanjutnya itu adalah 1 dikurangin 1. Hasilnya adalah 0. 1 dikurangin 1 adalah 0. Nah, selebihnya kita isi dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Artinya di sini kita tinggal tuliskan 26. 26 dapat dari mana? Dapat dari sini. Di sini kita isikan 23. Di sini adalah 37. Dan yang terakhir itu adalah 33. Karena yang kita butuhkan itu adalah 6 bit, maka bisa diambil dari sini saja. Oke, mari kita tulis di sini. Untuk mempermudah, kita hapus terlebih dahulu biar tidak bingung. Kita akan mulai dari sini. Angka 26 itu terdiri dari 01, 10, 10. Selanjutnya 01, 01, 11. Satu lagi ya. Oh, pas. Selanjutnya 10, 0, 1, 1. Selanjutnya 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ketika kita sudah berhasil mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, nah, langkah selanjutnya akan kita kombinasikan semua bilangan yang sudah kita konversikan ini. Ini coba kita konversikan. Kita gabungkan. Kita combine semua bilangannya. Oke. Setelah kita combine, maka akan kita pecah menjadi bilangan biner dalam bentuk 8 bit. Oke. Agar lebih cepat, sini kita hitung 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah berhasil kita pecah menjadi 8 bit, kita pindahkan ke tabel selanjutnya. Nah, setelah kita berhasil memecah bilangan 8 bit ini ke tabel ini, langkah terakhir itu adalah kita harus melihat bilangan biner 8 bit ini di tabel ASCII. Untuk mempermudah, kita fungsikan saja find di sini. Nah, artinya ini kan cuman satu bilangan biner ini yang spesifik, itu artinya huruf I. Untuk huruf I kita taruh di sini. Selanjutnya kita copy, cari lagi di bilangan ASCII. Ini setelah kita find, ditemukan huruf Y. Dan yang terakhir ini adalah kita find lagi di tabel ASCII.
Di tabel ASCII dia adalah A. Nah, setelah kita konversikan ke tabel base 64 atau ke tabel ASCII, maka kita dapat mengetahui bahwa A X besar LH itu ketika kita decode menggunakan base 64, dia adalah iya. Artinya, di video yang sebelumnya itu sudah benar, dan beginilah proses untuk decoding sebuah teks yang sudah di-encode. Tentunya kita tidak akan menggunakan cara manual ini untuk setiap kali melakukan encoding dan decoding base 64. Karena akan sangat memakan waktu apabila kita konversikan menggunakan cara ini. Terlebih dengan menggunakan cara yang ada di video pasti tidak efisien. Tapi satu hal yang pasti adalah tahapan dari encoding dan decoding base 64 ini tidak akan pernah berubah. Maka dari itu, algoritma ini sudah banyak diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Tujuannya sangat jelas, ketika kita akan melakukan encoding dan decoding, kita hanya cukup memanggil sebuah fungsi dan mengirimkan parameter berupa string apa yang akan di-encode dan vice versa, dan kebalikannya. Jadi beginilah cara manual untuk melakukan decoding base 64. Dengan begini, kita sudah mengetahui setiap proses dan tahapan yang dilakukan dalam proses decode base 64. Saya Gandhi, thanks for watching, hopefully useful for you guys, so you are welcome.